Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas pernyataan seorang mualaf asal Nias. Kalau masalah dia menjadi mualaf, itu adalah pilihan dia, tapi karena dia bicara tentang kekristenan yang tidak benar, di sini kita perlu luruskan. Dalam videonya, sang mualaf mengatakan bahwa dulu dia menuduh bahwa agamanya sekarang adalah agama teroris. Dan setelah dia masuk Islam, ternyata agama Kristenlah yang teroris. Karena menurutnya, semua tuduhannya dulu terhadap agamanya sekarang justru ada dalam kekristenan. Mari kita saksikan videonya berikut. Akhirnya saya kayak kesentuh buat saya ngomong gitu benar nggak sih? Emang benar ya mereka teroris ya gitu kan? Dan itu berjalan dengan sendirinya. Saya nyari benar nggak orang Islam, ajaran Islam itu mengajarkan teroris. Dan ternyata semua subhat yang saya lemparkan itu malah kayak nampar diri saya sendiri. Gimana, Pak? Yang tadinya untuk nyerang Islam. Ya. Saya kasih contoh deh tentang Islam itu teroris. Nah, Islam mengajarkan teroris. gara kejadian bom bunuh diri di gereja. Ya. Padahal sebenarnya Islam nggak ngajarin itu. Nggak ngajarin itu. Iya. Betul. Islam pun dalam Quran ada aturannya. Betul. Benar. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh warga sipil, nggak boleh membunuh wanita. Jangankan manusia, pohon pun tidak Ya. boleh ditebang saat perang loh, Iya. saat emosi-emosinya. Tapi kok bisa muncul kemudian, kok saya tadi bisa ngomong ya, kalau mereka teroris. Wow. dan ternyata yang ajaran teroris. memang malah di ajaran saya sebenarnya. Allahu Akbar. Gitu. Oh, sebelumnya. Iya, di sebelumnya yang bahkan cicak yang merayap di dinding pun harus dibinasakan katanya. Allahu Akbar. Betapa sadisnya. Wadah ketua antum Itu kan jadi tamparan kan? Yang tadi saya pengen pakai untuk nampar orang lain, mereka tamparnya ke saya gitu. Allah. Dan itu cuma salah satu. Ada banyak lagi. Nah, Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana sang mualaf mengatakan bahwa sewaktu masih Kristen, dia memandang Islam sebagai agama teroris. dan ternyata katanya, semua tuduhan itu ternyata ada dalam ajaran Kristen. Bahkan katanya, dalam Kristen cicak aja dibinasakan. Selama saya menjadi seorang Kristen, tidak ada perintah membinasakan cicak. Sepertinya sang mualaf sedang halu tingkat dewa. Mungkin dia sedang mengekspresikan ajaran barunya, karena setahu saya, dalam ajaran Islam, kalau membunuh cicak dapat pahala. Dan itu tertulis dalam hadis berikut. Hadis Muslim nomor 4152. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya supaya membunuh cicak. Bukan cuma di situ, dalam hadis Abu Daud nomor 4578. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau menamainya dengan fasih kecil. Bahkan dalam hadis yang lain, mengatakan, jika membunuh cicak ada pahalanya. Mari kita baca pada hadis berikut. Hadis Abu Daud nomor 4579. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian dan sekian kebaikan. Barang siapa membunuh dengan 2 kali pukulan, maka ia mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang pertama. Dan barang siapa membunuh 3 kali pukulan, maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang kedua. Dan hadis yang mengatakan membunuh cicak dapat pahala, ada di beberapa hadis, yang saya tunjukkan baru beberapa. Kalau itu belum cukup, kita saksikan pengakuan Ustadz sendiri. Ustadz kalau bunuh cicak harus sekali pukul Ustadz. Tapi Ustadz kalau sampai hancur, apakah hukumnya berpahala? Berpahala. Ditabraknya cicak itu pakai mobil, tak bersisa sama sekali, hancur. Hadis tentang membunuh cicak sahih Bukhari tentang bunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena dia ikut meniup-niup api waktu membakar Nabi Ibrahim. Sedangkan burung membawa air memadamkan. Kenapa kau padamkan dengan setetes? Memangnya padam api Ibrahim? Enggak, aku tahu setetes ini tak padam. Tapi aku hanya nanti kalau ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut memadam. Jadi,
Apa yang dituduhkan oleh sang mualaf tadi justru diajarkan di agama barunya. Tidak berhenti di situ, tadi katanya dalam agama barunya, dalam perampokan saja tidak boleh tebang. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Mari kita buka hadis. Hadits Bukhari nomor 2798. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar kebun pohon kurma milik Yahudi Bani An-Nadir. Bukan cuma dalam Al-Bukhari, tapi juga ada dalam hadis Sahih Muslim. Hadits Muslim nomor 3286. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membakar habis kebun kurma milik Yahudi Bani Nadir. Hadis yang seperti ini tertulis di banyak hadis. Saya cuma menunjukkan beberapa contoh saja. Jadi, teman-teman lihat, tidak benar pernyataan sang mualaf tadi, di mana dalam agama barunya, dalam perampokan saja tidak ditebang. Kita tidak tahu, sang mualaf ini sudah pernah tahu hadis-hadis tadi, atau dia tidak pernah dikasih tahu. Kira-kira, jika sang mualaf tahu ada hadis Nabi menebang pohon milik Yahudi, apakah sang mualaf akan cari agama baru lagi? Silakan teman-teman beri komentar yang sopan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan sang mualaf asal Nias. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.